Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Hai Sobat Alkaba yang berbahagia, let's talk about Ramadan. Berjumpa kembali kali ini bersama saya Aisyah Nurul Huda Putri Utomo bersama rekan saya Muhammad Haikal Firdaus yang akan membahas seputar Ramadan edisi tahun 2025. Tak terasa kita sudah menginjak pertengahan di bulan Ramadan ini. Semoga puasa Sobat Alkaba dan para kita semua yang ada di sini lancar hingga Lebaran nanti. Amin amin, ya robbal alamin. Puasa kamu masih lancar, Kal? Alhamdulillah, aku masih lancar banget. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita langsung masuk aja. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari hari kemarin loh. Wah, siapa tuh? Nah, ini itu tamunya adalah Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang. Wah. Yaitu Ibu Herwin Ari Setiawati, Sarjana Peternakan atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Iwin. Wah, ternyata narasumber kita ini spesial banget. Pasti dong, spesial banget. Materinya pastinya juga gak kalah spesial dong. Beneran? Iya. Coba dong kasih tahu ke para Sobat Alkaba yang ada di rumah. Nah, materi kita hari ini itu yaitu menjaga produktivitas selama berpuasa. Wow, narasumbernya udah keren, udah spesial. Materinya juga nggak kalah spesial loh. Betul. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke pembicaraan? Langsung saja. Nah, pada hari ini materi akan kita bahas bareng-bareng nih dengan Ibu Iwin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam kakak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan puasanya Ibu Iwin? Alhamdulillah lancar, sehat. Kakak-kakak juga semuanya sehat ya? Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Ibu Iwin sudah mulai masuk nih pertengahan di bulan puasa. Iya. Dari sekian banyak kegiatan, pasti sudah ada acara buka bersama, ngabuburit bersama keluarga, itu, dan ya. refreshing bersama keluarga di Iya. tengah-tengah bulan puasa ini ya. Di seabrek aktivitas tadi yang kian padat, menurut Ibu, bagaimana cara efektif untuk menjaga produktivitas nih selama berpuasa? Oke, alhamdulillah terima kasih atas undangannya hari ini, Iya, kakak terima Aisyah dan kasih, kakak Tante. Haikal. Ibu diberi kesempatan untuk hadir di podcast di acara SMA 15 Al-Azhar Semarang. Sebenarnya untuk menjaga produktivitas selama berpuasa itu supaya sampai nanti kita bertemu di hari Lebaran, kita ada 3 poin yang harus kita utamakan, yaitu menjaga pola makan dan nutrisi yang sehat, kemudian mengatur jadwal sesuai dengan prioritas kegiatan kita sehari-hari, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup karena memang dalam bulan puasa untuk istirahat di siang hari dibutuhkan karena kegiatan utama di bulan puasa adalah di malam hari. Iya, ya betul, betul sekali. Jadi intinya supaya kita tetap produktif itu istirahat di siang hari yang cukup itu untuk kegiatan produktivitas di malam hari nanti. Seperti gitu, itu, Masya Allah. Inspirasi banget nih, Syah. Iya benar banget, apalagi tadi poin-poinnya tuh udah paling cocok deh kalau Iya, sama betul. kita. Mulai dari tadi menjaga nutrisi yang cukup, terus mengatur pola makan nih biar Iya. kita nggak terlalu kecapean, sama istirahat yang cukup biar nanti jadi kita nggak jangan ngantuk capek-capek gitu waktu ya. terawih. Betul banget Haikal. Jadi waktu terawih itu udah semangat banget nih. Bener banget. Untuk waktu terawih ya Ibu ya, waktu terawih itu kita pasti siangnya kan tadi sudah istirahat. Kita sudah istirahat, lalu bagaimana cara mengatur nih pola istirahat yang cukup agar nanti bangunnya tuh tidak kesorean, biar bisa menyiapkan takjil bersama keluarga juga. Biasanya yang dilakukan adalah kalau pagi tetap ya kita tetap istirahat, tapi bukan setelah sholat subuh ya Kak Isah ya, Betul. karena setelah sholat subuh itu adalah waktu yang mustajab sebenarnya. Masya Allah. Jadi paling tidak kita ambil 30 menit atau 1 jam setelah adzan subuh itu untuk melakukan sholat subuh. Kemudian kita biasanya ada kegiatan itu ya murojaah, Iya, murojaah atau terlebih ya. dahulu. Dan itu kita sampai menunggu nanti ada sinar matahari, baru kalau di keluarga Ibu sih melakukan olahraga kecilnya setelah
ada sinar matahari kecil gitu, kita melakukan olahraga ya yang tidak terlalu berat seperti biasanya. Misalnya kalau biasanya melakukan olahraga jalan pagi itu sekitar 1 jam, tapi pas di bulan puasa kita kurangi durasinya mungkin 30 menit saja untuk paling tidak terkena sinar matahari dan sedikit berkeringat. Biar nanti saat setelah olahraga ringan nih tidak terlalu kecapean ya Tante, biar tidak terlalu dehidrasi seperti itu. Untuk nutrisinya ya Ibu, biasanya menu sahur atau menu berbuka apa yang Ibu sarankan untuk menjaga nutrisi selama berpuasa? Selama berpuasa sebaiknya memang tidak terlalu banyak karbohidrat ya, yang diutamakan adalah protein karena itu yang kita butuhkan. Tapi tidak harus semua anak-anak juga sepertinya berbeda-beda ya kebutuhannya ya, favoritnya apa gitu ya. Tapi paling tidak tetap tercukupilah kebutuhan dari kayak sayur, lauk pauknya semuanya itu sesuai dengan kondisi anak-anak sendiri gitu. Kalau misalnya pagi sudah dengan kondisi makanan yang cukup, nutrisi yang cukup, pasti insya Allah kondisi akan terus sehat sampai nanti di waktu berbuka. Oke, begitu. Kemudian nih Bu, ada anggapan bahwa tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana mensikapi anggapan yang demikian? Sebenarnya itu bukan anggapan ya Kak Hikal ya, itu ada di beberapa orang menyebutkan ada hadisnya, tapi terlepas itu hadis itu lemah atau hadis itu doif, tapi paling tidak menurut Ibu sih memang tidurnya orang berpuasa itu termasuk salah satu ibadah, asal itu diniatkan tidurnya untuk nanti berkegiatan di malam hari supaya lebih optimal lagi. Dan dengan tidur bisa mengurangi hal-hal yang negatif, misalnya diajak temennya kemana yang daripada ngelantur kemana-mana, lebih baik tidur, tapi diniatkan untuk nanti supaya ada kegiatan yang di malam hari kita lebih optimal lagi. Iya, biar nggak kecapean saat sholat tarawih dengan alasan tadi kan udah kesini jadi capek mah gitu ya Ibu gitu. Ya seperti itu. Kalau Haikal gimana Kal, selama berpuasa istirahatnya cukup atau malah tadi seperti tadi kamu jalan-jalan kemana hingga malamnya capek? Aku di rumah aja. Di rumah aja kamu kira-kira ngapain nih Kak? Kalau aku di rumah itu biasanya main HP atau biasanya juga baca-baca buku. Baca-baca buku, Masya Allah, subhanallah sekali. Baca-baca bukunya semoga tidak menyita waktu sholatmu juga ya Kal, dan tidak menyita waktu-waktu untuk bermuamalah ini. Benar banget ya Ibu. Untuk kegiatannya selain tadi, semoga para sobat Al-Kabah juga tidak menjadikan tidur sebagai alasan untuk berkegiatan, karena tidur itu tadi diniatkan untuk melakukan aktivitas selanjutnya agar lebih optimal dan semangat. Jadi semoga sobat Al-Kabah yang ada di rumah tetap berkegiatan, karena banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan para sobat selain pada tidur ya. Mulai dari ngabuburit, murojaah, olahraga ringan dan sebagainya. Kemudian Ibu, kegiatan Ibu dan kesibukan Ibu pasti sangat banyak. Sebagai ibu rumah tangga, bagaimana cara mengatur waktu agar semua aktivitas tetap berjalan seimbang di sela-sela kesibukan? Tetap ya Kak Isa, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa prioritas utama adalah kewajiban ibu sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu ada kegiatan yang harus ibu lakukan atau ibu hadiri di luar rumah, pasti urusan kewajiban di rumah itu diselesaikan dulu. Jadi misalnya ada undangan seperti rapat jamiah atau arisan dengan teman-teman, itu pasti kita ibu selesaikan dulu kewajiban di rumah seperti menyiapkan makan untuk berbuka, baru bisa saya tinggalkan untuk kemudian melakukan kegiatan yang di luar itu. Seperti itu. Jadi para sobat Al-Kabah, kita juga bisa nih mendapatkan hikmah dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa kita tuh harus memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita mementingkan haknya. Seperti itu Ibu ya. Kalau Haikal juga nih, kita juga mendapatkan pesan dan manfaat juga dari sharing-sharing nih bersama Ibu Iwin juga di sini, biar kita mendapatkan sebuah dorongan bahwa
banyak banget hal yang bisa kita lakuin selama berpuasa. Mulai tadi kewajiban kita apa, baru kita bisa mendapatkan Iya, haknya. jadi kita nggak malas-malasan doang Bener ketika waktu puasa gitu kan. Nah, apalagi pertengahan bulan puasa ini kan sudah rasanya, duh kok lebaran masih lama Iya. ya, seperti itu ya Ibu ya. Bosen gitu ya. Iya. Lebarannya kapan? Kok lama banget ini, cuacanya makin panas, atau hujannya deras banget, rasanya pengen makan mie rebus deh. Iya. Nah, itu tuh bisa kita hindari dengan cara tadi kita melakukan kesibukan yang bermanfaat seperti itu. Nah, dari sekian banyak tadi menurut Ibu, Nah, menurut Ibu Iwin sendiri, hal positif apa sih yang dapat kami lakukan agar hadirnya bulan Ramadan ini menjadi pembelajaran berharga untuk bekal aktivitas setelah usahanya bulan Ramadan? Iya, jadi memang pada intinya pada bulan Ramadan kita sadar ya bahwa kita tuh kayak ngebut kenceng gitu dengan amalan-amalan baik di bulan Iya. Ramadan, karena memang kita tahu dan paham banget bahwa di bulan Ramadan ini pahalanya berlimpah, rahmat Allah begitu banyak, dan kita biasanya melakukan ibadah itu semangat sekali. Tapi tidak dirasa nanti setelah kita melewati bulan Ramadan, biasanya kita oh ya sudah ada beberapa yang mulai turun gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita semua ya, tidak hanya bagi anak-anak, bagi kami semua itu, bahwa sebenarnya apa yang amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sebaiknya kita istiqomahkan untuk kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Jadi karena menurut hadis ada bahwa Rasul itu mencintai perbuatan baik yang sedikit tapi istiqomah terus menerus, daripada orang langsung berbuat baik banyak tapi cuma sekali habis itu lewat lagi gitu. Jadi menurut Ibu, anak-anak juga harus terus memupuk rasa semangat beribadahnya ini di luar bulan Ramadan. Dilanjutkan lagi apa yang biasanya seperti dilakukan, menambah sholat sunnahnya, menambah waktu murojaahnya, dan kemarin pas di bulan puasa, selama bulan puasa kan pasti sering ya ada kegiatan bersedekah, karena banyak sekali apa yang Allah janjikan dengan bersedekah di bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Jadi itu jangan dihentikan pada bulan Ramadan saja, tetap kita lanjutkan, setelah itu diistiqomahkan untuk terus dilakukan. Begitu. ya, Tante. Jadi intinya tuh kita ketika udah bulan Ramadan nih, nah hal-hal baik yang ada di bulan Ramadan ini jangan sampai ditinggalkan. betul banget Sobat Al-Kaba, apalagi karena di bulan Ramadan tuh ada peringatan nuzulul Quran dan Lailatul Iya, Qadar ya betul. Kak. Sama seperti bulan kemarin ada nisfu Sya'ban juga, hari dimana kita memanjatkan doa-doa bakal dimujabahkan. Itu juga kita juga nggak bisa ya kayak wah udah lebaran nih, udah puasa, kayaknya kita kurangin deh yang kayak kemarin itu capek banget gini-gini. Sebenarnya dihindari ya Ibu ya, benar sekali, karena tetap dilakukan istiqomah dikit sedikit tapi terus menerus setiap iya hari. betul, karena seperti tadi yang Ibu Iwin bicarakan, ada hadis bahwa Rasulullah menyukai umatnya yang melakukan segala kegiatan positif secara optimal dan istiqomah. Karena jika kita membiasakan sejak dini nih, nanti di umur kita yang selanjutnya, mungkin semakin kita dewasa, kita akan mulai terbiasa bagaimana cara kita mengontrol diri, mengontrol emosi, menjaga kesabaran dan kesehatan juga ya Ibu ya, dan Haikal bener juga. banget. Dan semoga alhamdulillahnya ketika kita sudah menjalankan puasa dengan kesabaran dan keikhlasan, itu kita akan mendapatkan rasa yang sangat gembira sekali ketika menyambut lebaran tiba ya. Dan ketika kita istiqomah dalam menjalankan kegiatan positif, kita akan merasakan nih step by stepnya, merasakan step langkah demi langkahnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita semua bagian dari orang-orang yang sukses dalam mengendalikan diri ya. Amin ya robbal alamin. Nah Ibu, menurut Ibu, dari sekian banyak kegiatan tadi yang sudah kita sharing-sharing nih, sejauh ini kita sharing-sharing, menurut Ibu bagaimana amalan yang dapat dilakukan ketika kita lagi malam Lailatul Qadar dan nuzulul Quran? Nah itu kuncinya ya, karena di kunci bulan di Ramadan bulan itu kayaknya Ramadan ya. orang-orang tuh menunggu ini puncaknya gitu. Iya betul sekali. Tapi menurut Ibu sih sebaiknya
tidak hanya mengutamakan di situ, tetap di semua hari di bulan puasa kita tetap mengoptimalkan, tapi spesial untuk di hari itu kita akan lebih menambah lagi. Misalnya kalau pada malam pertama sampai malam 20 kita sholat tahajudnya misalnya cuma 4 rakaat. Nah, pas mulai malam-malam ganjil yang menuju ke malam nuzulul Quran itu bisa ditambah lagi gitu dengan diniatkan bahwa supaya kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah biasanya ini kalau perempuan kan biasanya ada tamu bulanan ya ibu, itu yang bikin kadang sedih sebel, kadang sebel, sedih, apalagi kalau kita udah semangat-semangatnya nih hari ke-10, hari ke-14 atau menjelang Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Lagi semangat nih yang perempuan, lagi semangat-semangatnya aku mau ngebut ini biar nanti mungkin rezekinya lancar dan sebagainya. Itu malah tengah hari nih waktu zuhur atau waktu menjelang tamu tak diundang. Tamu tak diundang yang datangnya tanpa tek permisi ya saya mau datang gitu. Seperti apalagi menjelang waktu berbuka itu aduh rasanya ya iya, rasanya kayak nyesek banget gitu. Aduh tinggal sebentar 5 menit lagi gitu. Kenapa sih gak nunggu buka dulu Iya. ya. Menurut ibu nih bagaimana amalan-amalan kita bagi perempuan yang haid agar tetap bisa beribadah kepada Allah karena puasanya libur kan? Iya, memang hanya di perempuan ya, Mas Haikal ya, Mas Haikal nggak ngerasain ini. Kalau sampai libur itu karena tidak merasakan harusnya para lelaki itu lebih semangat lagi. Sementara untuk para perempuan memang dari kodratnya memang kita akan diliburkan dengan tamu yang tak diundang itu. Jadi perbuatan yang bisa dilakukan untuk mengganti itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menambah amalan yang lain seperti memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Jadi pahala yang didapat dari orang puasa itu akan mengalir kita. Misalnya Kak Isa lagi mens, Kak Isa mungkin diniatkan berbagi misalnya ke tetangga gitu. Apa masakan di rumah berbagi. Jadi diniatkan begitu, insya Allah Allah tahu kok bahwa dengan memberi makan orang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Seperti itu ya, karena tadi kita berbagi ya, amalan kita tuh berbagi dengan tetangga agar insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Oke, dari sharing-sharing tadi Tante, banyak banget yang kita dapat pelajarin dan dapat kita dapat ya sebagai makhluk sosial, hablum minannas, hablum minallah di nuzulul Quran, dan selama berpuasa hablum minannas seperti tadi yang waktu perempuan haid dan sebagainya. Ini bisa Tante dikasih kesimpulannya biar para sobat Al-Kabah mendapatkan inti dari sharing-sharing ini. Oke, intinya dari materi kali ini supaya kita produktif, tetap menjaga produktivitas kita di bulan Ramadan selalu. Satu, menjaga kesehatan dengan nutrisi yang cukup. Kedua, tetap beristirahat dengan diniatkan istirahat untuk menambah kebaikan-kebaikan di malam harinya. Dan yang ketiga, tetap melakukan kegiatan dengan prioritas yang setiap orang pasti berbeda. Insya Allah semua yang dilakukan kebaikan ini diniatkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita diberi keberhasilan sampai nanti di hari Lebaran nanti. Amin. Para sobat Al-Kabah, sekian dulu nih sesi sharing kita dengan Bu Iwin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.